Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Sekali lagi Bapak Ibu-ibu semuanya, saya berterima kasih karena Bapak dan Ibu semuanya menyempatkan waktunya. Langsung saja saya akan menyampaikan materi untuk diseminasi penerapan budaya positif yang merupakan salah satu rangkaian dari tugas pendidikan guru penggerak yang saya ikuti di Angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Semoga Bapak dan Ibu semuanya itu bisa mengikuti kegiatan ini dan semoga nanti apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk ibu-ibu semua. Langsung saja nggih. Izin untuk share screen nggih. Sudah terlihat ya ibu-ibu? Sudah. Ya, langsung saja untuk penerapan budaya positif di kelas oleh saya Ambar Cahyaningrum, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Cilacap. Dalam pendidikan guru penggerak ini, saya diampu oleh Ibu Fasilitator Bu Siti Nurhayati, kemudian dengan pengajar praktek Bapak Eka Agus Purnomo. Sebelum kita mulai, saya ingin ice breaking dulu, Ibu-ibu, untuk meningkatkan konsentrasi kita. Ya. Saya minta tolong kepada ibu-ibu semua. Nanti aturan mainnya adalah ibu-ibu semua yang saya tunjuk itu menyebutkan satu baris dari nama-nama warna, tapi yang dibaca itu bukan tulisannya, tetapi yang disebutkan adalah warnanya. Bu Wiki, disebutkan warna pada baris yang kedua. Ya, terima kasih Bu Ambar. Untuk baris yang kedua itu ada warna ungu, hitam, kuning. Ya, warna ungu, hitam, dan kuning. Ya, Bu Wiki konsentrasi sekali ya, Bu. Tidak mengantuk ya, Bu Wiki? Oke, lanjut untuk baris yang selanjutnya, Bu Lili. Ayo, Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Ambar. Ya, barisan ketiga ada warna hijau, kuning, dan biru. Iya, terima kasih. Betul sekali Bu Lili. Ayo diberi apresiasi ibu-ibu. Di sebelah ada tulisan Cece itu ada emoticon. Jadi untuk mengirimkan reaksi kalau ibu-ibu ada yang belum tahu. Ya. Terima kasih Bu Pebi. Kita lanjutkan ya. Jadi untuk budaya positif ini konsep materinya itu banyak sekali. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon melawan teori kontrol. Kemudian ada arti disiplin dan 3 motivasi perilaku manusia. Kemudian konsep yang ketiga adalah keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang keempat ada 5 posisi kontrol. Selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Baik, sebelum kita memulai masuk ke konsep-konsep pada disiplin positif, budaya positif, kita mencoba untuk main sekali lagi. Mohon kepada ibu-ibu semua
silahkan dicoba kepalkan tangan. Jadi saya minta ibu-ibu semua kepalkan salah satu tangannya. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri. Jadi dikepalkan. Bayangkan bahwa ibu-ibu semua itu sedang menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan tersebut. Kemudian ibu-ibu semuanya perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya untuk kehidupan ibu-ibu semua. Dan bayangkan juga ada seseorang yang mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan ibu-ibu semua dengan cara membujuk, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi dan menawari untuk memberikan sesuatu, menggelitik, bahkan menawarkan uang kepada ibu-ibu semua agar ibu-ibu bersedia membuka kepalan tangan. Sudah ya dibayangkan? Oh, yang ada di tangan ibu-ibu semua itu berharga untuk kehidupan ibu-ibu semua. Kira-kira apakah ibu-ibu semua akan membuka kepalan tangan tersebut? Saya minta pendapatnya dari Bu Lili dulu. Kira-kira apakah Bu Lili akan membuka kepalan tangannya atau tidak? Silakan open mic Bu Lili. Ya, terima kasih Bu Ambar. Untuk kepalan tangan, karena saya memiliki barang yang berharga, saya tidak akan membuka kepalan tangan saya ketika ada yang membujuk, menghardik, bahkan ada seseorang yang akan memberi uang kepada saya, seperti itu. Tetapi bisa saja suatu saat ketika memang kepalan tangan ini memang harus saya tujukan kepada orang lain, ya akan saya berikan, karena barang berharga ini tidak mungkin bisa bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pendapatnya Bu Lili. Apakah dari ibu-ibu yang lain, teman-teman yang lain punya pendapat yang berbeda atau sama dengan Bu Lili? Silahkan, mungkin Bu Wiki mau memberikan pendapatnya. Silakan open mic Bu Wiki. Iya, Bu Ambar. Sama seperti Bu Lili, kita Asia yang besar, bila mana ada yang ingin mengetahui dengan cara mengiming-imingi berbagai macam, saya tidak akan bukanya karena nanti rahasia saya akan diketahui oleh orang lain. Ya, baik. Nah, sudah cukup ya, mungkin 2 saja atau yang lain mau menambahkan, silahkan. Kalau mau menambahkan bisa memberikan raise hand. Sudah cukup ya berarti. Baik. Seperti tadi pendapat dari Bu Lili, kalau Bu Lili akan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kepalan tangan tersebut, karena menurut Bu Lili apa yang ada di dalam kepalan tangan tersebut itu sangat penting untuk kehidupan Bu Lili. Tapi bisa jadi suatu saat Bu Lili akan melepaskan. Kemudian kalau Bu Wiki akan berpegang teguh untuk untuk tidak membukanya, karena apa yang ada di dalam kepalan tangan tersebut itu merupakan bagian yang sangat penting untuk kehidupan Bu Wiki dan untuk kehidupan Bu Wiki. Sebetulnya iya, ini nanti mengarahnya kepada perubahan paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Jadi kalau dulu kita itu untuk mengontrol perilaku itu menggunakan stimulus respon, di mana ketika kita mendapatkan stimulus, mendapatkan rangsangan, kita pasti akan memberikan respon terhadap stimulus tersebut. Dan pada paradigma stimulus respon, itu beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu sama. Jadi yang semua orang melihat hal yang sama, dan kita berusaha mencoba untuk mengubah agar orang itu punya pandangan yang sama seperti kita. Dan apabila kita melakukan perilaku buruk, itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Dan kita punya keyakinan bahwa kita itu bisa mengontrol orang lain. Dan bagaimana cara mengontrolnya bisa dengan cara yang halus,
atau bisa menggunakan pemaksaan apabila bujukan yang halus itu gagal. Dan pada stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang dan kalah. Nah, maka dari itu kita berpindah dari paradigma stimulus respon menuju pendekatan teori kontrol, di mana teori kontrol itu beranggapan bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita juga berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi berbeda dan semua perilaku itu punya tujuan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Lili, bahwa mungkin saat ini Bu Lili akan mempertahankan apa yang ada di dalam kepalan tangan tersebut. Tapi kita tidak tahu suatu saat apakah kita itu akan membuka atau tidak. Hal tersebut itu bisa berubah apabila suatu saat kita itu mempunyai tujuan atau kebutuhan yang berbeda. Kemudian dalam teori kontrol itu juga beranggapan bahwa kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi sebetulnya yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Kemudian kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan kolaborasi-kolaborasi baru. Sedang berbeda dengan paradigma stimulus respon yang model berpikirnya adalah menang kalah, kalau untuk teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Kemudian perubahan paradigma budaya positif, menurut paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori, itu untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Miskonsepsi yang pertama, guru mengontrol murid. Menurut ibu-ibu semua, teman-teman semua, apakah kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid atau tidak? Bisa, Bu. Silakan. Menurut Bu Wiki bisa ya. Contohnya Bu Wiki bisa mencontohkan apa tidak? Saya bisa mengontrol murid saya di kelas dengan cara saya mempunyai kesepakatan kelas. Ya, mempunyai kesepakatan kelas. Oke. Kemudian apakah dari teman-teman yang lain punya pemikiran yang berbeda tentang guru itu bisa mengontrol murid? Apa sama semua? Ya, Bu Lili, silakan Bu Lili. Ya, kalau menurut saya itu sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita, bahkan ya kita diperumpamakan kita sama dengan murid ya. Nah, sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita itu ya diri kita sendiri, bukan orang lain. Termasuk guru itu tidak bisa guru mungkin tidak bisa untuk mengontrol murid, tetapi guru bisa membimbing murid agar murid itu bisa mengontrol dirinya dengan baik seperti itu. Jadi bukan guru yang mengontrol, tapi memang murid tersebut yang mengontrol dirinya sendiri, tetapi guru sebagai pembimbing atau pendamping dari murid tersebut agar bisa mengontrol dirinya dengan baik. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bu Lili dan Bu Wiki untuk pendapatnya. Ya, miskonsepsi tentang kontrol yang pertama, guru mengontrol murid. Ya betul sekali Bu Lili. Untuk guru kita sebagai guru itu sebetulnya tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol murid itu siapa? Ya diri murid sendiri. Mereka sendiri yang bisa mengontrol apa yang mereka inginkan, apa yang mereka lakukan, itu yang mengontrol adalah diri mereka sendiri. Nah, jadi kesannya memang kita itu bisa mengontrol murid, mengontrol perilaku murid atau tindakan murid, tapi sebetulnya murid tersebut itu sedang mengizinkan kita untuk mengontrol mereka, karena bagaimanapun kan pola pikir anak-anak itu ya masih sebatas yang berkembang, sehingga tugas kita sebagai guru itu memang untuk mengarahkan murid kita. Jadi pernyataan bahwa guru bisa mengontrol murid itu keliru. Kemudian saya minta tanggapan ibu-ibu semua
bisa mengangkat tangan atau raise hand, apakah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Kita kan biasanya sering ya memberikan penguatan positif, misalkan kita memberi tepuk tangan, kemudian biasanya kalau anak di kelas rendah itu diberikan penguatan atau penghargaan berupa bintang. Nah, menurut ibu-ibu semua, apakah penguatan positif itu efektif dan bermanfaat? Monggo ibu-ibu. Saya pengen dengar suaranya Bu Febi Pak ya. Iya, Bambar. Yeah. Jelas Bambar soalnya ya. Jelas sekali Bu. Ya, kalau menurut saya, kalau yang saya terapkan di kelas saya itu ada manfaatnya jelas, kita memberikan apa ke anak ya, ada anak ya, tapi juga memang ada sebagian anak yang dengan karakter tertentu meskipun sudah dikasih kayak gitu ada yang sulit, jadi tergantung karakter anak juga, tapi itu ya bermanfaat, jelas ada manfaatnya kalau menurut saya seperti itu Mbak. Ya. Dari yang lain apakah ada yang mau memberikan pendapatnya? Ya, kalau tidak ada langsung saja nggih. Betul sih seperti yang diucapkan oleh Bu Pebi bahwa penguatan positif itu bermanfaat. Ya memang bermanfaat. Paling tidak anak-anak itu punya motivasi. Jadi mereka itu punya motivasi untuk melakukan tindakan yang positif. Tapi menurut saya untuk penguatan positif memang bermanfaat, tapi kurang efektif. Kurang efektifnya adalah, jadi efektif, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Jadi dalam jangka waktu pendek, tidak bisa berlangsung lama, karena motivasi yang ada dalam diri siswa ketika mereka itu misal untuk kelas rendah biasanya diberi bintang atau diberi penghargaan yang lain, ketika dalam satu pembelajaran kita tidak menyiapkan itu, kemungkinan anak-anak juga motivasinya akan berkurang, jadi mereka kurang antusias, sehingga penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu saja. Kemudian untuk miskonsepsi tentang teori kontrol yang ketiga adalah kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Kalau untuk teori kontrol yang ketiga, miskonsepsinya, kritik itu memang bisa membuat merasa bersalah, tapi tidak bisa menguatkan karakter. Justru kalau kita misalkan memberikan kritik kepada anak, mereka malah justru menjadi menyalahkan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan oleh mereka merasa bahwa tindakan itu salah, tindakan itu tidak benar, sehingga bukannya menguatkan karakter, malah justru hal itu bisa membunuh karakter anak. Kemudian untuk miskonsepsi yang selanjutnya adalah orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul orang dewasa memiliki hak untuk memaksa? Betul apa tidak, ibu-ibu? Cenderung seperti itu. Cenderung seperti itu memang. Kalau ya, rasa lebih dewasa, banyak pengalaman sih seperti itu mungkin. Ya, karena ya sering kita itu merasa bahwa kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal sebetulnya hal tersebut itu jelas-jelas salah. Kita tidak boleh memaksa anak, tidak mempunyai hak sama sekali untuk memaksa anak. Tapi kalau ya kembali lagi ke tugas kita sebagai guru, itu tugasnya untuk menuntun anak. Jadi kita yang tugasnya untuk menuntun dan mengarahkan, tapi kita sama sekali tidak punya hak untuk memaksa mereka. Jadi itu beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol yang tanpa kita sadari sebetulnya kita sering melakukan tindakan itu. Ya mudah-mudahan setelah kita tahu bahwa teori-teori kontrol tersebut itu masih kurang tepat, kita bisa memperbaiki bersama sedikit demi sedikit, ya. Kemudian
lanjut ya, kita ke pembahasan tentang disiplin. Kalau menurut teman-teman semua, ketika kita mendengar kata disiplin, apa sih yang terbayang di benak teman-teman semua? Apa yang ada di pikiran teman-teman semua tentang disiplin itu? Silahkan, saya membuka kesempatan kepada ibu-ibu untuk berpendapat. Disiplin itu yang seperti apa sih ketika kita mendengar kata disiplin? Oke, Bu Pebi, silakan Bu. Kalau saya mendengar kata disiplin itu yang pertama terlintas adalah patuh aturan. Jadi segala apapun aturan itu kita dalam kondisi di misalnya lingkungan kerja atau di sekolah ya berarti kita mematuhi aturan. Itu yang terlintas di benak saya untuk pertama kali. Seperti itu, Mbak Mbak. Ya, terima kasih Bu Pebi. Yang lain, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran teman-teman semua ketika mendengar kata disiplin? Mungkin ada yang berbeda dengan Bu Pebi. Silahkan berpendapat. Tidak ada, sama semua ini berarti ya? Baik. Ketika kita mendengar kata disiplin, itu memang yang terlintas dalam kita, dalam pikiran kebanyakan orang termasuk saya pada awalnya adalah kata disiplin itu biasanya kita menghubungkan dengan tata tertib, dengan teratur, kemudian kepatuhan kita kepada peraturan, sama seperti yang disampaikan oleh Bu Pebi. Jadi seringkali kita memahami kata disiplin itu dengan mematuhi peraturan yang ada baik di lingkungan kerja kita maupun di sekolah. Nah, biasanya kata disiplin ini juga sering kita hubungkan dengan hukuman. Jadi ketika kita melakukan suatu kesalahan, kita melanggar disiplin misalkan, kita akan mendapatkan hukuman. Padahal hal itu sungguh berbeda. Ketika kita belajar tentang disiplin positif, itu kita tidak harus memberikan hukuman. Justru hukuman adalah alternatif terakhir yang bisa kita gunakan apabila kita menghadapi suatu permasalahan. Tapi kalau perlu, hukuman tersebut itu tidak usah digunakan sama sekali. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dan kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin itu adalah untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang kuat itu disiplin yang seperti apa? Disiplin yang dari dalam diri sendiri. Jadi bukan dari orang lain atau kita harus mematuhi peraturan baru kita bisa disiplin. Justru disiplin yang paling baik untuk anak, untuk menciptakan murid yang merdeka, itu mereka mempunyai disiplin diri atau motivasi internal. Jadi kita belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercipta tujuan mulia, menjadi seseorang yang kita inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, lanjut ke disiplin positif. Jadi kalau untuk disiplin positif sendiri itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, ataupun hukuman. Jadi ya seperti tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa kita itu menggunakan hukuman sebagai alternatif terakhir. Dan bagaimana sih kita bisa menumbuhkan disiplin positif yang bisa diterapkan oleh anak tanpa kita itu perlu membujuk dan tanpa kita memberikan sogokan, tanpa kita memberikan ancaman atau hukuman. Itu memang sulit menurut saya. Saya sendiri juga sering mengalami kesulitan dalam menerapkan disiplin positif, tapi paling tidak kita sama-sama berusaha supaya kita bisa melaksanakan disiplin positif. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga
mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki kebajikan motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nanti akan kita jelaskan apa sih motivasi intrinsik dan apa motivasi ekstrinsik. Nah, hal ini nanti berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan sendiri, ini adalah nilai-nilai yang berlaku di seluruhnya. Jadi tidak hanya di daerah tertentu saja. Kan kadang kita ada aturan yang hanya berlaku di daerah kita sendiri. Itu biasanya dalam bentuk adat istiadat. Nah, kalau untuk dunia pendidikan, nilai-nilai kebajikan universal yang berlaku di seluruh Indonesia untuk pendidikan adalah profil pelajar Pancasila. Nah, tadi seperti yang sudah disebutkan bahwa sifat-sifat manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap perilaku yang kita lakukan atau peserta didik kita lakukan itu mempunyai tujuan. Tujuannya ada berbagai macam. Jadi ada 3, seseorang melakukan perilaku atau melakukan tindakan perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, dari 3 motivasi ini seringkali kita pasti melakukan segala sesuatu itu dengan salah satu motivasi yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalau menurut ibu-ibu yang ada di ruang ini, silahkan yang mau berpendapat kira-kira dari pengamatan Bapak Ibu di kelas itu siswa-siswa kita melakukan segala sesuatu itu melakukan tindakan menurut ibu-ibu semua, menurut teman-teman semua, teori mana yang, motivasi mana yang melandasi perilaku mereka? Ya, seringnya ya motivasi eksternal. Oh, boleh ya, motivasi eksternal. Silakan Bu Rani yang sudah raise hand. Iya, biasanya murid-murid di sekolah itu, di kelas saya ya, itu motivasinya eksternal, mungkin kebanyakan seperti itu nggih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi tindakannya karena untuk menghindari hukuman, motivasi eksternal. Ya, jadi untuk sama seperti Bu Rani dan Bu Lili, jadi di kelas saya pun seperti itu. Kebanyakan siswa-siswa kita itu masih motivasi dari apa yang mereka lakukan, apa yang menjadi tindakan mereka itu berdasarkan hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari hukuman. Jadi mereka itu takut ditegur oleh kita sebagai gurunya. Jadi yang ada dalam pikiran mereka itu apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya. Jadi masih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dari motivasi pertama, mungkin ada juga beberapa siswa kita, peserta didik kita itu melakukan tindakan dengan motivasi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Jadi mereka beranggapan kalau saya melakukan segala sesuatu atau melakukan kegiatan itu, kira-kira saya dapat hadiah apa ya dari Bu Guru, dari Pak Guru. Nah, motivasi yang pertama dan motivasi yang kedua ini merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi yang berasal dari orang lain. Sedangkan yang ketiga itu adalah motivasi internal. Motivasi internal yang di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang
mereka yakini. Jadi untuk motivasi internal ini motivasi yang paling bagus, tapi memang membutuhkan waktu yang lama untuk membentuk siswa dengan motivasi yang ketiga ini. Mereka siswa-siswa yang sudah punya motivasi internal itu punya pemikiran bahwa saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Dan mereka, untuk contohnya misalkan mereka itu punya kesadaran sendiri untuk belajar misalkan. Mereka sudah tahu, oh kalau saya belajar itu saya bisa dapat manfaatnya ini. Misalkan saya jadi lebih pandai, kemudian bisa menjadi lebih tahu. Nah, itu motivasi yang ketiga atau motivasi internal. Jadi diharapkan dari ketiga motivasi ini kita semua bisa membimbing peserta didik kita untuk memiliki motivasi internal atau motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Nah, kaitannya dengan motivasi dari tindakan atau perilaku yang mereka lakukan itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, kemudian penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan, kemudian yang keempat adalah kebebasan. Jadi mereka punya kebutuhan akan pilihan, dan yang kelima adalah kesenangan atau kebutuhan merasa senang. Untuk kebutuhan bertahan hidup yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Untuk kebutuhan bertahan hidup seperti teman-teman yang ketahui, tentu saja yang paling utama adalah makanan. Kemudian pakaian, kemudian pokoknya sandang, pangan, dan papan lah kalau kita dulu menyebutnya ya. Kalau dari ketiga itu terpenuhi, ya tentu saja tidak akan menimbulkan masalah. Kemudian anak-anak selain kebutuhan bertahan hidupnya dipenuhi, mereka juga punya kebutuhan untuk kasih sayang dan rasa diterima. Ya sama seperti kita lah ya, kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain. Maksudnya kasih sayang dan rasa diterima oleh orang lain itu mereka terpenuhi kebutuhannya, penerimaan dalam keluarganya, kemudian bisa diterima di kelompok pertemanan mereka itu artinya mereka mendapatkan pemenuhan kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian untuk penguasaan itu merupakan kebutuhan dasar atas pengakuan dari kemampuan mereka. Misalkan anak-anak ketika mereka mendapatkan nilai ulangan, mereka menilai ulangan yang bagus, mereka pasti membutuhkan kebutuhan pengakuan atas kemampuan mereka. Atau siswa-siswa yang berprestasi, yang punya prestasi di bidang-bidang tertentu, itu mereka butuh penguasaan pengakuan. Jadi ketika kemampuan mereka tidak terpenuhi, ketika mereka punya prestasi tapi kita tidak memberikan respon, kita tidak memberikan pengakuan, itu juga akan menimbulkan masalah nantinya. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat yaitu kebebasan. Untuk kebebasan sendiri adalah kebutuhan kita, kebutuhan peserta didik untuk bisa bebas memilih. Jadi memilih apa yang mereka inginkan. Nah, hal itu juga perlu terpenuhi. Jadi ketika mereka punya di antara beberapa pilihan-pilihan ya seperti tadi kita kembali lagi ke teori kontrol bahwa kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Nah, ketika kita tidak memaksakan dan kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita untuk memilih apa yang mereka suka dan apa yang menjadi minat mereka dan bakat mereka, itu mereka sudah terpenuhi kebutuhan kebebasannya. Dan yang terakhir itu kebutuhan akan kesenangan, di mana ini kebutuhan untuk tertawa. Jadi anak-anak itu merasa senang ketika mereka mendapatkan hiburan, meskipun hanya dengan sekedar misal menonton TV tapi membuat mereka bahagia, membuat mereka tertawa, itu artinya mereka kebutuhan untuk kesenangannya
bisa terpenuhi. Nah, apabila dari 5 kebutuhan dasar tersebut ada salah satu saja yang tidak terpenuhi, biasanya akan menimbulkan permasalahan. Nah, bagaimana kita menyikapi permasalahan-permasalahan yang ada ketika murid kita tidak terpenuhi salah satu atau bahkan lebih dari satu kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, itu biasanya kita akan melakukan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan, biasanya kita itu diberikan alternatif. Apakah kita akan memberikan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi, ibu-ibu semua, teman-teman semua, adakah dari 3 istilah ini yang masih ibu-ibu, teman-teman ada yang belum tahu atau belum pernah mendengar? Berarti sudah tahu semua, nggih. Baik. Restitusi, Bu Ambar. Kalau saya masih agak asing. Oh, Bu Pepi masih agak asing dengan restitusi. Ya, kalau hukuman dengan konsekuensi kita sering mendengar ya, terutama yang hukuman. Nggih, ya apa tidak? Iya. Oke. Nah, kalau menurut teman-teman mungkin ada yang mau berpendapat hukuman itu apa sih? Konsekuensi itu apa? Atau kalau yang sudah tahu restitusi itu apa? Silakan untuk memberikan pendapatnya. Bu Lili mungkin. Ya, izin menjawab ya, Pak Amar. Nggih. Hukuman. Kalau hukuman itu biasanya cenderung dengan fisik ya. Jadi ketika ada seorang anak yang melanggar tata biasanya kita melakukan hukuman, entah itu dalam bentuk anak disuruh untuk membersihkan kamar mandi atau disuruh untuk menulis kata-kata yang sangat banyak, itu termasuk. Jadi adanya. Kemudian kalau untuk konsekuensi itu biasanya ada sesuatu peraturan yang ketika kita tidak menaati peraturan, tapi kita menjalani konsekuensinya sesuai dengan kesepakatan. Jadi sudah ada kesepakatan. Tapi untuk restitusi menurut saya itu kita ketika anak melakukan kesalahan, kita itu berusaha untuk menyadarkan anak bagaimana anak tersebut itu tidak mengulangi kesalahannya lagi. Seperti itu, Bu Ambar. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Lili. Baik. Apa sih itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi? Kalau hukuman tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Lili, hukuman itu kalau ketika murid kita melakukan kesalahan, kita beri tindakan, misalkan dengan membersihkan kamar mandi atau dengan menuliskan kata-kata yang lumayan banyak. Nah, jadi hukuman itu adalah bentuk sanksi yang diberikan sebagai akibat langsung dari tindakan melanggar hukum atau peraturan. Kemudian, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Lili, kalau konsekuensi itu tindakan yang dilakukan akibat dari tindakan yang dilakukan. Dalam pendekatan disiplin positif, konsekuensi itu berfokus pada bentuk pembelajaran daripada sebuah hukuman. Jadi tujuannya itu untuk membantu murid memahami dampak dari tindakannya dan membuat pilihan yang lebih baik. Nah, misalkan ketika murid kita melakukan kesalahan, misalkan contoh gampangnya saja, misalkan ketika murid kita dalam keyakinan kelas adalah siswa mengerjakan tugas tepat waktu, tapi ketika salah satu murid kita ada yang tidak menyelesaikan tugasnya, cara penyelesaian dengan menggunakan konsekuensi adalah misalkan siswa tersebut nantinya pada saat jam istirahat bisa menyelesaikan tugasnya. Jadi konsekuensinya adalah
siswa tersebut kehilangan jam istirahatnya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Atau misalkan yang lebih sederhananya lagi, kalau misalkan anak-anak menumpahkan air, itu konsekuensinya adalah mereka membersihkan atau mengelap sisa tumpahan air tersebut sehingga nantinya itu tidak menimbulkan permasalahan selanjutnya. Jadi intinya adalah konsekuensi itu lebih baik daripada hukuman, karena anak-anak itu mempertanggungjawabkan apa yang menjadi kesalahan mereka dengan menggantinya, mengganti tindakan maksudnya. Kemudian untuk restitusi sendiri, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut dosen, restitusi itu membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan, atau mereka tujuan mulia apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, dari ketiga pengertian itu, apakah hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sama apa tidak? Atau kalau misalkan sama, gimana persamaannya? Kemudian apabila berbeda, bagaimana perbedaannya? Adakah yang mau memberikan pendapat untuk persamaan atau perbedaan dari hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oh, Bu Muti. Silakan Bu Muti untuk memberikan pendapatnya. Terima kasih Bu Ambar. Maaf izin off cam ya. Untuk saya akan menjawab yang persamaannya Bu Ambar. Jadi antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah hal yang sama yang diberikan pemberian perlakuan kepada siswa. Seperti itu Bu Ambar. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kalau menurut Bu Muti tadi sudah menyampaikan persamaannya, adakah yang mau menyampaikan perbedaannya? Kira-kira apa sama semua hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Tidak ya? Oke. Kalau seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Muti untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi, persamaannya adalah sama-sama diberikan kepada seseorang yang melakukan kekeliruan dalam tindakannya. Nah, ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman biasanya itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Sedangkan untuk konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan untuk restitusi itu merupakan pilihan. Dan biasanya kalau hukuman itu membuat murid kita menjadi tidak nyaman, bahkan bisa menimbulkan perasaan dendam kepada orang yang memberikan hukuman. Tapi kalau untuk konsekuensi itu sama-sama menimbulkan tidak nyaman untuk murid, tapi hanya dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan apabila kita dalam menghadapi permasalahan siswa, kita menggunakan restitusi, itu akan menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Dan ketika kita melaksanakan hukuman kepada siswa, korban memang mendapatkan keadilan. Jadi dalam hukuman korbannya mendapatkan keadilan, tapi untuk konsekuensi korbannya itu bisa saja diabaikan. Sedangkan untuk restitusi itu korbannya nanti akan mendapatkan ganti. Dan ketika siswa kita melakukan kesalahan dan mendapatkan hukuman, mereka itu akan merasa tersakiti. Sedangkan untuk konsekuensi, anak atau murid yang melakukan kesalahan itu dibuat dengan tidak nyaman. Sedangkan untuk restitusi itu anak mendapatkan penguatan. Dan apabila kita menerapkan hukuman kepada
siswa atau kepada murid, nanti lama-kelamaan perilaku mereka itu menjadi pasif karena takut atau malah justru menjadi lebih agresif. Sedangkan untuk konsekuensi penguatannya itu hanya dalam jangka waktu pendek dan masalahnya itu bisa terpecahkan kalau kita melakukan restitusi. Selanjutnya perbedaannya, hukuman nanti lama-lama kalau kita menerapkan hukuman terus-menerus, itu sistemnya tidak akan berjalan kalau muridnya itu tidak takut. Nah, karena biasanya anak-anak itu akan menjadi kebal. Kalau misalkan kita sering memberikan hukuman, lama-lama lah udah biasa dihukum sama bu guru, udah biasa dihukum sama pak guru. Nah, ketika anak di fase itu otomatis nanti sistemnya tidak akan berjalan karena murid tidak menjadi takut. Nah, sedangkan untuk konsekuensi kita itu sistemnya memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan untuk restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, itu perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi berdasarkan bagan yang tadi disampaikan, kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Dan hukuman itu bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan juga bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, yang bisa mengakibatkan murid atau anak-anak itu disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata dari hukuman. Sementara kalau disiplin dalam bentuk konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Dan umumnya bentuk-bentuk dari konsekuensi itu dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan siswa atau murid itu sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi apa yang mereka terima apabila mereka melakukan pelanggaran. Tapi imbasnya atau efek dari kita melakukan konsekuensi itu murid tetap saja merasa dibuat tidak nyaman, tapi hanya dalam jangka waktu tertentu. Dan biasanya konsekuensi itu diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sedangkan untuk restitusi itu ciri-cirinya, restitusi, ketika kita menerapkan restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun dengan melaksanakan restitusi, anak itu bisa belajar dari kesalahan. Dengan restitusi juga kita bisa memperbaiki hubungan. Tadinya kalau misalkan siswa kita melakukan kesalahan, dan kita menerapkan restitusi, mereka bisa memperbaiki hubungan dengan pihak lawannya atau pihak korbannya. Kemudian restitusi itu sebuah tawaran, jadi bukan paksaan. Jadi ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita bisa memberikan tawaran. Mereka mau menyelesaikannya bagaimana. Jadi bukan paksaan dari kita. Jadi kamu harus minta maaf, aku harus ini, harus itu. Itu kan masih dalam bentuk paksaan. Tapi kalau restitusi itu tawaran, kita menawarkan kepada siswa bagaimana bentuk penyelesaian dari permasalahan yang mereka hadapi atau masalah yang mereka buat. Kemudian dengan melakukan restitusi, kita juga mencari tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari dari tindakan mereka. Seperti tadi yang sudah disampaikan, sebetulnya anak-anak yang bermasalah itu kan karena kebutuhan hidup mereka itu tidak terpenuhi. 5 dasar kebutuhan hidupnya bisa salah satu saja itu bisa menimbulkan permasalahan. Apalagi kalau dari kelima tersebut ada beberapa yang tidak terpenuhi, itu otomatis akan menimbulkan masalah. Dan siswa yang kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi, itu pasti mereka akan mencari cara supaya memenuhi kebutuhan mereka, tapi mungkin bisa jadi dengan tindakan yang negatif. Misalkan ketika ada salah satu siswa yang merebut bekal temannya, itu bisa jadi karena anak tersebut tidak terpenuhi kebutuhan hidup dasarnya, tidak terpenuhi, sehingga bagaimana sih mereka supaya terpenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu dengan cara merebut bekal milik temannya. Nah, dengan melaksanakan restitusi kita bisa menggali, bisa
mencari tahu kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan dari anak yang bermasalah tersebut. Nah, restitusi diri itu salah satu cara yang paling baik di antara hukuman dan konsekuensi. Nah, dengan restitusi kita bisa mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi dari ketiga tindakan yang dilakukan oleh kita ketika anak-anak melakukan kesalahan itu yang paling baik penyelesaiannya adalah dengan restitusi. Nah, misalkan dalam satu kasus ketika siswa sering tidak mengerjakan PR, ada beberapa tindakan yang contoh tindakan dari masing-masing penyelesaian masalah. Misalkan yang pertama, ketika siswa sering tidak mengerjakan PR, kita bisa menggunakan konsekuensi. Nah, dengan menggunakan konsekuensi, kita sebagai guru memberikan konsekuensi dalam bentuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan 3 kali lipat. Nah, dengan konsekuensi tersebut biasanya kan sudah disepakati. Kita sudah membuat kesepakatan dengan siswa, dengan murid. Nanti kalau misalkan kamu tidak mengerjakan PR, kamu mengerjakan PR tersebut di jam istirahat. Nah, itu salah satu contoh dari tindakan konsekuensi. Tapi konsekuensi sendiri itu mengakibatkan kita memang tegas, tapi dan siswanya itu menghormati peraturan tapi tidak dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk hukuman, misalkan ketika siswa kita tidak mengerjakan PR, nah guru menghukum siswa tersebut menghormat bendera selama 10 menit. Nah, kita sebagai guru pasti rasanya marah ya, tapi nanti lama-kelamaan murid kita juga akan menjadi takut ketika mendapatkan hukuman. Kemudian cara yang ketiga dalam menghadapi permasalahan tersebut yaitu dengan restitusi. Nah, kalau untuk restitusi kita menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah tersebut. Nah, guru secara terbuka dan memberikan pilihan kepada siswa sehingga siswa bisa menyelesaikan masalahnya yang bisa berakibat pada mereka, yang berimbas pada mereka menghormati diri mereka sendiri dan orang lain. Dari tindakan, ketiga tindakan, yang pertama adalah hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi. Untuk hukuman sendiri itu bisa mengakibatkan siswa kita menciptakan identitas yang gagal. Selain hukuman, ada satu lagi yang tanpa kita sadari adalah salah satu konsep disiplin tapi dengan identitas yang gagal, yaitu dengan penghargaan. Tanpa kita sadari ternyata penghargaan itu justru membentuk identitas yang gagal pada diri siswa. Kita bahas dulu yang pertama adalah hukuman. Jelas pasti kalau hukuman itu merupakan konsep disiplin yang nanti berujung pada identitas gagal, karena hukuman itu mengakibatkan murid mungkin akan menyakiti perasaan murid, kemudian murid juga menjadi takut, tidak nyaman, memaksa, dan apabila mereka melakukan kesalahan supaya terhindar dari hukuman, mereka akan menyembunyikan kesalahannya. Dan yang paling parah menurut saya itu malah justru nanti siswa menjadi rendah diri. Sedangkan untuk penghargaan tadi yang sudah kita bahas di awal, ketika kita memberikan penghargaan itu memang bermanfaat, tapi tidak efektif dalam jangka waktu yang lama, dan penghargaan itu juga nantinya akan merusak hubungan, dalam artian ketika ada murid kita yang mereka itu sering mendapatkan penghargaan, maka akan ada murid lainnya yang merasa anak A saja yang mendapatkan penghargaan, kita tidak. Nah, itu bisa menimbulkan sifat iri. Dan ketika
kita memberikan penghargaan terus-menerus kepada anak itu bisa juga mematikan kreativitas. Nah, justru hal tersebut bisa merampas hak menghargai diri mereka sendiri. Nah, makanya ada istilah dihukum oleh penghargaan. Jadi, menurut Alfikon, mengumumkan bahwa penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nah, menurut Kon sendiri, secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Sedangkan apabila kita mau menciptakan identitas yang sukses dalam menghadapi permasalahan, kita bisa melakukan konsekuensi atau restitusi. Tapi ya memang berbeda. Kalau konsekuensi itu penguatannya jangka pendek, sedangkan untuk restitusi itu nantinya akan membentuk murid yang bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian mereka bisa tahu nantinya pemecahan masalahnya itu seperti apa dan berujung pada siswa atau murid yang menghormati dirinya sendiri dan mereka bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, untuk penerapannya sendiri, kita sebagai guru selalu berusaha untuk membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan contoh tindakan yang positif, kemudian selalu berusaha memilih opsi restitusi jika anak berperilaku negatif, dan berkolaborasi dengan teman sejawat dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru itu punya 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol itu yang seperti apa? Kita saksikan video terlebih dahulu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Mohon maaf ya, teman-teman, ini saya terkendala sinyal sebentar. Saya terangkan saja, nggih. Ini sepertinya memang sinyalnya karena cuacanya kurang mendukung, jadi saya lanjutkan saja. Jadi ada 5 posisi kontrol yang bisa diterapkan oleh guru. Yang pertama adalah memberi hukuman. Nah, posisi kontrol ini kita mungkin seringkali melakukan itu. Jadi ketika anak-anak dihadapkan pada permasalahan, kita biasanya mengambil alternatif, bukan alternatif, malah kita biasanya cenderung memberikan hukuman. Nah, biasanya ciri-cirinya guru dengan hukuman adalah mereka itu menggunakan kata-kata yang cenderung yang menghardik seperti itu kepada peserta didik. Kemudian yang kedua itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau untuk posisi kontrol pada guru sebagai
pembuat rasa bersalah. Nah, ketika mereka dihadapi misalkan salah satu anak terlambat datang misalkan, kamu gimana sih nanti kalau misalkan kamu terlambat terus, nanti guru yang akan dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, itu merupakan salah satu ciri dari kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman. Nah, kita sering ini memposisikan diri kita sebagai teman pada siswa ketika siswa kita atau murid kita melakukan kesalahan. Ciri-cirinya bagaimana ya? Kita biasanya menggunakan bahasa yang tidak terlalu baku. Nah, jadi memang sih untuk sebagai teman itu anak menjadi tidak takut kepada kita, tapi lama-kelamaan apabila kita menerapkan posisi kontrol kita sebagai teman, itu mereka akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri, karena kita yang sering mengingatkan mereka supaya mereka itu tidak melakukan kesalahan. Kemudian untuk posisi kontrol yang keempat adalah posisi pemantau. Nah, dari posisi pemantau ini kita misalkan kalau pemantau itu acuannya adalah kita berdasarkan data, berdasarkan observasi kita terhadap murid kita sendiri. Kemudian untuk posisi kontrol yang kelima yang paling bagus adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, untuk 5 posisi kontrol itu kita dalam penerapannya apabila kita menghadapi permasalahan siswa, kita berusaha selalu untuk memahami persoalan terlebih dahulu dan tidak gegabah menghukum anak jika melakukan kesalahan. Dan kita mencari tahu dulu penyebab dan cara menggali kebutuhan dasar apa yang tidak dapat dipenuhi oleh anak tersebut sehingga melakukan hal negatif. Dan begitu kita bisa tahu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi, maka kita bisa mencari solusi yang tepat. Jadi, tapi ada kalanya mungkin kita bisa menurunkan posisi kontrol kita dari manajer menjadi pemantau ketika murid kita itu mengalami permasalahan atau melakukan kesalahan yang memang membutuhkan data atau observasi dari kita. Nah, kita bisa turunkan posisi kontrolnya menjadi posisi pemantau. Nah, kenapa sih kita itu membuat keyakinan kelas? Kenapa keyakinan kelas yang harus diterapkan di kelas kita? Kenapa bukan peraturan kelas? Silahkan teman-teman, mungkin ada yang mau berpendapat kenapa kita memerlukan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Iya, Bu Ambar. Oh, Bu Novi. Ya, silakan Bu Novi. Iya, menurut saya mengapa keyakinan kelas itu diterapkan di kelas saya, mungkin saya di kelas rendah belum terlalu bisa ya, tapi menurut saya itu kalau keyakinan kelas itu dibuat dari dua pihak antara guru dan siswa itu. Ya, ya, terima kasih Bu Novi. Ya. Jadi betul seperti yang disampaikan Bu Novi bahwa kalau keyakinan kelas itu diciptakan dari dua belah pihak, dua sisi. Jadi dari guru dan dengan siswa, dan keyakinan kelas tersebut itu semuanya warga kelasnya menyepakati sehingga bisa dilaksanakan. Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan, kalau keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dengan guru. Kalau peraturan kelas itu seringnya hanya kita pihak sekolah, guru yang membuat peraturan tersebut. Nah, kenapa keyakinan kelas? Karena seseorang itu akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Maka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Kemudian dari apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, kita sampaikan bersama-sama dengan siswa nilai-nilai kebajikan apa yang ada dalam
peraturan kelas dalam keyakinan kelas tersebut, kemudian apa tujuannya, dan ketika kita menggunakan peraturan kelas itu nanti anak-anak akan menjadi kurang tertarik. Jadi mereka hanya sekedar mengikuti peraturan-peraturan kelas, berbeda dengan keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas malah justru membuat mereka lebih antusias dan mereka mudah mengingat apa yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas, tadi seperti kata Bu Novi, kalau di kelas rendah itu susah untuk membuat keyakinan kelas. Sebetulnya bisa kita membuat keyakinan kelas, tapi mungkin kata-kata yang kita gunakan yang disampaikan kepada siswa di kelas rendah, kelas 1, 2, 3 itu penyampaiannya dengan lebih sederhana. Dan untuk keyakinan kelas sendiri itu hendaknya kita tidak perlu membuat yang terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak itu nanti siswa tidak mudah mengingat apa yang sudah menjadi keyakinan kelas mereka. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat sedikit tapi bermakna, maka bisa diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Dan dengan membuat keyakinan kelas, itu kita semua warga kelas itu berkontribusi dalam pembuatannya. Dan apakah keyakinan kelas itu digunakan terus-menerus? Tidak. Jadi kita perlu juga meninjau kembali apakah keyakinan kelas itu bisa, kalau misalkan bisa dilakukan terus ya silahkan, tapi kalau misalkan dengan seiring berjalannya waktu ternyata perlu dilakukan perubahan-perubahan, ya dirubah saja sesuai dengan kebutuhan kelas tersebut supaya kelasnya bisa lebih kondusif. Kemudian bagaimana sih langkah-langkah yang kita lakukan apabila kita mau membuat keyakinan kelas? Nah, langkah yang pertama adalah kita meminta siswa untuk menuliskan keyakinannya. Nah, langkah awal yang bisa dilakukan adalah siswa menuliskan apa yang mereka inginkan supaya kelasnya bisa berjalan dengan kondusif, aman, dan nyaman. Kemudian setelah siswa menuliskan keyakinan kelasnya, dibahas keyakinan kelas yang telah ditulis bersama-sama, dan kemudian memilah keyakinan kelas mana yang bisa diterapkan. Nah, biasanya anak-anak kita itu cenderung punya atau membuat keyakinan kelasnya itu menggunakan kalimat yang negatif. Nah, apabila siswa kita menuliskan kalimat negatif untuk keyakinan kelas mereka, kita merubah keyakinan kelas tersebut menjadi kalimat yang positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita bisa mengubah dengan membuang sampah di tempat sampah atau membuang sampah di tempatnya. Kemudian setelah mengubah keyakinan kelas tersebut menjadi kalimat positif, kita bersama-sama semua warga kelas itu menyepakati keyakinan kelas tersebut. Nah, dari keyakinan kelas tersebut, itu biasanya anak-anak lebih antusias untuk melaksanakan keyakinan kelas. Dan anak-anak juga memiliki kesadaran diri untuk bertanggung jawab. Jadi jika tindakan mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas, mereka itu akan tahu, oh ternyata saya tidak melakukan keyakinan kelas yang ini, terus bagaimana cara bertanggung jawabnya. Nah, kemudian anak juga yang tadinya tidak pasif dalam pembelajaran, mungkin dengan melakukan keyakinan kelas bersama, mereka bisa mencurahkan pendapat mereka. Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan, kalau keyakinan kelas itu bisa dievaluasi secara berkala. Kalau misalkan perlu merevisi, ya silakan direvisi. Nah, kemudian bagaimana sih ketika siswa kita itu melanggar aturan atau tidak melakukan keyakinan kelas? Nah, seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa sebetulnya yang paling ideal adalah kita melakukan restitusi. Karena tujuannya restitusi itu adalah supaya ketika siswa kita melakukan kesalahan dan kita melakukan restitusi, itu nantinya siswa setelah direstitusi akan bisa kembali ke kelompoknya. Nah, bagaimana sih penerapan restitusi? Nah, untuk restitusi itu ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Nah, langkah dari ketiga langkah itu disebut dengan segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas siswa terlebih dahulu. Maksudnya dari menstabilkan identitas, kita sebagai guru itu mengkondisikan
siswa kita. Kadang kan kalau siswa melakukan kesalahan, mereka cenderung emosi. Jadi kita stabilkan dulu identitas mereka. Kita sampaikan dulu bahwa intinya kita membombongkan hatinya anak. Jadi dengan yang melakukan kesalahan ini tidak hanya kamu saja loh, dulu Bu Guru juga pernah melakukan kesalahan ini. Jadi intinya kita mengkondisikan psikis siswa, membombongkan dulu. Kemudian baru kita bisa melanjutkan ke validasi tindakan yang salah. Jadi ke langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah itu nanti kita menanyakan apa yang menjadi alasan siswa tersebut melakukan tindakan tersebut. Kemudian mereka itu sebetulnya apa sih yang mereka butuhkan dari kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut atau permasalahan tersebut. Jadi intinya di validasi tindakan yang salah kita membantu mereka untuk mengemukakan alasannya mereka melakukan tindakan tersebut. Jadi alasannya kenapa ya pasti salah satu dari kebutuhan dasar mereka ada yang tidak terpenuhi. Kemudian setelah kedua tindakan tersebut baru kita menuju ke tindakan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita cari tahu dulu kira-kira anak tahu tidak keyakinan kelas mereka itu yang disepakati itu apa saja. Kemudian ditanyakan lagi, dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah disepakati, keyakinan mana yang membuat mereka itu melanggar. Jadi keyakinan mana yang mereka langgar. Nah, setelah menanyakan keyakinan kelasnya, mereka itu diberi pertanyaan, kira-kira mereka itu kepengen menjadi orang yang seperti apa, kemudian solusi apa yang misalkan diberikan siswa tersebut untuk memperbaiki masalah yang mereka ciptakan. Misalkan dalam satu contoh, misalkan ketika salah satu murid kita itu tidak melaksanakan tugas piket. Seringkali kan anak-anak seperti itu. Ada saja salah satu anak yang tidak melaksanakan piket. Kita stabilkan dulu. Nggak apa-apa kok, dulu Bu Ambar juga seperti itu, pernah beberapa kali tidak melaksanakan tugas piket. Nah, terus pasti kamu punya alasan kan, kenapa kamu tidak melaksanakan tugas piket. Ditanyakan seperti itu. Kemudian, kira-kira keyakinan kelas mana yang kamu langgar, coba masih ingat tidak keyakinan kelas kita itu apa saja. Nah, setelah itu baru kita menanyakan, kira-kira kamu itu pengen jadi orang yang seperti apa sih? Nah, bagaimana supaya kamu bisa memberikan solusi dari permasalahan itu? Mesti mereka akan menjawab, mereka misalkan nanti minta maaf ke teman sekelompok piketnya karena tidak melaksanakan piket. Mungkin mereka juga akan memberikan jawaban, ya besok saya akan menjadi pemimpin piket Bu, mengingatkan teman-teman yang lain. Jadi pada dasarnya intinya restitusi itu ketika anak dihadapkan pada suatu permasalahan, mereka bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan mereka bisa kembali ke kelompoknya tanpa meninggalkan hal-hal negatif yang masih tersisa. Jadi mereka bisa kembali ke kelompoknya lagi. Itu saja teman-teman, diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Jadi apabila banyak kekurangan, ya saya mohon maaf. Tapi sebelum saya menutup kegiatan diseminasi ini, saya minta dua teman lah yang memberikan refleksi pada kegiatan kita di siang hari ini. Silahkan teman-teman, ada yang raise hand ingin menyampaikan refleksinya. Kira-kira dari kegiatan ini perasaannya bagaimana, apa yang didapatkan, kemudian nanti bisa juga setelah mendapatkan materi diseminasi ini, kira-kira apa sih yang akan saya lakukan. Silakan yang raise hand, Bu Lili, silakan Bu Lili. Kepencet. Ya, terima kasih Bu Ambar untuk
kali ini saya akan merefleksikan bagaimana perasaan saya setelah diseminasi yang disampaikan oleh Bu Ambar. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali Bu Ambar mengikuti kegiatan diseminasi ini. Saya menjadi lebih, ya paling tidak lebih tahu dan lebih paham bahwa ternyata selama ini kita itu sering menggunakan hukuman dan konsekuensi untuk penerapan segitiga restitusi. Mungkin sebenarnya sudah dilakukan, tapi belum sepenuhnya dengan tadi yang ketiga tahap tadi yang ada menstabilkan identitas, validasi tindakan, malah hilang. Ya itu. Menstabilkan identitas mudah-mudahan setelah mudah-mudahan setelah diseminasi dengan Bu Ambar saya bisa menerapkan di kelas ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan segitiga restitusi bahwa dan saya juga sadar kenapa anak melakukan kesalahan, karena ternyata ada kebutuhan, ada salah satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, termasuk kita juga semoga semua kebutuhannya terpenuhi ya, teman-teman, biar kita bahagia dan tidak tidak melakukan kesalahan begitu. Terima kasih Bu Ambar. Terima kasih Bu Lili. Satu lagi mungkin dari teman-teman menyampaikan refleksinya. Bu Bebi mungkin Bu. Ya, Silakan Bu Bebi. Bu Ambar. Ya, saya juga merasa sangat senang Bu Ambar, banyak sekali. Ya, semoga bermanfaat. Tentu sangat bermanfaat Bu Ambar. Yang saya tadinya tidak mengerti tentang restitusi itu apa gitu. Antara hukuman, konsekuensi dan restitusi, semoga bisa saya terapkan dalam keseharian di kelas ya Bu Ambar. Terima kasih atas pelajarannya. Saya menjadi paham sedikit lah ya, meskipun tidak terlalu paham ya, masih semoga bisa menerapkan seperti Bu Ambar. Ya, terima kasih Bu Ambar. Terima kasih teman-teman semua. Ya, saya juga masih dalam tahap belajar. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama belajar menuju guru yang paling tidak bisa berpihak kepada anak, dan kita bisa menerapkan apa yang menjadi budaya positif di sekolah kita semua. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan Bapak dan diberikan oleh ibu-ibu semua, teman-teman semua menyempatkan waktunya. Nah, itu saja. Terima kasih. Saya akhiri kegiatan diseminasi budaya positif kita pada siang hari ini. Akhir kali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Terima Ambar. kasih.